Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas terkait pengenalan internet, yang mana internet ini merupakan suatu jaringan yang sangat besar dan terdiri atas jaringan-jaringan komputer yang lebih kecil. Selanjutnya, internet ini menjadi alat komunikasi dan sumber informasi yang sangat besar manfaatnya bagi para penggunanya. Hal berikutnya adalah apa yang dapat kita manfaatkan atau kita lakukan ketika menggunakan jaringan komputer atau internet ini. Dengan perkembangan yang demikian cepat, saat ini internet telah memiliki banyak aplikasi dan layanan yang tersedia. Sebagai pengguna, semakin banyak manfaat yang dapat kita gunakan dan kita nikmati. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan beberapa kemampuan yang perlu nanti kamu miliki agar dapat menggunakan internet dengan nyaman dan aman. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini nanti diharapkan kepada anak-anak semua setelah menonton video ini agar dapat menjelaskan aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di internet dan menggunakan aplikasi internet ini untuk sarana komunikasi dan berbagi informasi. Sejak internet diperkenalkan, aplikasi-aplikasi internet terus bertambah dan berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini didorong oleh semakin majunya teknologi yang ada dan berkembangnya kebutuhan pengguna. Pada awal perkembangannya, internet mempunyai berbagai aplikasi seperti Internet Relay Chat atau IRC yang digunakan untuk chatting. Dan selanjutnya ada FTP, File Transfer Protocol, yang digunakan untuk mengakses file dari satu server, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun saat ini, aplikasi-aplikasi tersebut telah ditinggalkan dan mulai digantikan dengan aplikasi lain yang lebih baik. Meskipun demikian, pada video pembelajaran kali ini masih ada aplikasi-aplikasi yang mungkin masih eksis sampai saat ini. Ada 4 aplikasi yang akan Bapak jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah discussion board dan newsgroup. Yang kedua, World Wide Web. Yang ketiga, email, electronic mail, dan mailing list. Dan yang terakhir, web blog. Yang pertama adalah discussion board dan newsgroup. Discussion board dan newsgroup ini adalah aplikasi internet yang digunakan pengguna untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya dalam sebuah forum. Biasanya, anggota forum discussion board dan newsgroup ini mempunyai kepentingan dan ketertarikan yang sama dan membahas topik-topik tertentu. Pada aplikasi discussion board ini, setiap anggota dapat mempost sesuatu di forum untuk dibaca oleh anggota lain sesuai dengan topik yang telah disepakati bersama. Masing-masing pembaca kemudian dapat membalas post tersebut sebagai tanggapan. Selanjutnya, newsgroup digunakan untuk membagikan berita dan artikel kepada anggota yang tergabung dalam grup. Para pengguna dapat memberikan komentar atau bertanya mengenai topik yang berhubungan. Salah satu penyedia layanan newsgroup ini yang banyak digunakan adalah Usenet, yang dapat diakses melalui www.usenet.com. Newsgroup ini umumnya digunakan oleh orang yang mempunyai kepentingan atas sebuah berita atau topik tertentu, kemudian bergabung ke dalam sebuah grup yang mempunyai berita atau topik tersebut untuk tetap mendapatkan berita terkini. Discussion board ini dapat diakses melalui browser, sedangkan newsgroup ini dapat dibaca menggunakan aplikasi tertentu yang disebut dengan newsreader.
Untuk membuat discussion board, kamu dapat menggunakan beberapa layanan yang tersedia seperti Delphi dan dglobe.com. Sementara untuk Nextgroup tetap menggunakan usenet.net. Di bawah ini tampilan dari browser terkait layanan Nextgroup dari Usenet. Selanjutnya, yang kedua adalah World Wide Web. World Wide Web ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam bentuk dokumen-dokumen yang disebut dengan halaman web. Dokumen-dokumen dalam bentuk halaman web ini disimpan di server web yang tersebar di seluruh dunia. Dokumen tersebut dibuat dengan menggunakan format hypertext dan hypermedia dengan menggunakan Hypertext Markup Language atau HTML. HTML ini mempunyai kemampuan untuk menghubungkan suatu dokumen dengan dokumen lain. Saat ini, hampir semua layanan yang ada di internet menggunakan format halaman web sebagai antarmuka dengan pengguna, mulai dari layanan email, mesin pencari, e-commerce, internet banking, dan sebagainya. Hal ini disebabkan halaman web mempunyai kemampuan dinamis sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan pengguna yang beragam. Selanjutnya yang ketiga adalah electronic mail atau email dan mailing list. Sebelum teknologi berkembang seperti saat ini, surat menyurat dilakukan dengan cara konvensional. Pengirim akan menulis isi surat dalam kertas, melipat dan memasukkannya ke dalam amplop. Selanjutnya, surat dikirimkan melalui jasa pengiriman seperti Pos Indonesia atau melalui kurir. Agar surat sampai ke orang dan alamat yang dimaksud, amplop surat harus dilengkapi dengan nama dan alamat tujuan. Namun, ketika teknologi berkembang, pengiriman surat konvensional seperti ini digantikan dengan aplikasi email. Email ini atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Aplikasi ini hampir dapat menggantikan cara berkomunikasi surat menyurat yang selama ini digunakan. Hal ini karena email memberikan berbagai keuntungan dari segi waktu dan biaya. Email dapat dikirimkan dan sampai di penerima dalam waktu yang sangat singkat dan gratis, dengan catatan hanya perlu terhubung ke internet. Keuntungan lainnya adalah karena dalam bentuk elektronik, email dapat dikirimkan ke banyak orang sekaligus dengan mudah. Selanjutnya, email ini dapat kita gunakan atau kita buat melalui akun sendiri di penyedia layanan email seperti Google Mail dan Yahoo Mail. Kita membuka akun email di penyedia layanan email tersebut dan kita dapat memperoleh alamat email yang dapat digunakan untuk mengirimkan email dan menerima email dari orang lain. Selanjutnya adalah mailing list. Mailing list ini sering juga disebut dengan milis. Ini merupakan aplikasi internet yang merupakan kumpulan email yang bergabung dalam satu grup. Milis merupakan bentuk lain dari email yang sering digunakan sebagai sarana diskusi untuk bertukar informasi dalam satu kelompok. Setiap email yang dikirim ke alamat milis akan dikirimkan ke seluruh alamat email yang terdaftar sebagai anggota milis tersebut. Misal, jika kita memiliki akun di Google Mail, kita dapat membuat milis sendiri dengan memanfaatkan layanan milis dari Google Mail. Setelah membuat milis sendiri, kita dapat mendaftarkan alamat email dari teman-teman kita yang ingin tergabung dengan milis tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, layanan milis yang dahulu populer saat ini mulai ditinggalkan. Pengguna internet lebih suka berdiskusi dan berbagi informasi dalam grup menggunakan layanan grup di WhatsApp, Telegram, ataupun aplikasi
pengiriman pesan lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah web blog. Web blog atau blog merupakan bentuk lain dari halaman web. Sama seperti halaman web, blog disusun dari kode-kode HTML. Perbedaan blog dengan halaman web terletak pada susunan layout tampilannya dan tujuan penggunaannya. Halaman web umumnya dibangun untuk memberikan informasi atau memberikan layanan tertentu yang disediakan oleh sebuah organisasi. Sementara blog digunakan oleh pengguna pribadi untuk menampilkan tulisan atau informasi tertentu. Melalui blog, setiap orang dapat membagikan pengalaman pribadi, opini, ataupun informasi yang dimiliki di halaman blog miliknya. Untuk memiliki blog, kamu dapat membeli alamat URL sesuai dengan keinginan kamu dan membayar jasa layanan hosting untuk menempatkan file-file blog kamu di server milik mereka. Setelah itu, kamu dapat melakukan pengaturan untuk blog tersebut dan mempublikasikan tulisan-tulisan kamu. Jika ingin menggunakan layanan gratis, saat ini kamu dapat menggunakan layanan gratis dari WordPress ataupun Blogspot yang dapat diakses melalui link yang ditampilkan di video ini. Baiklah, untuk video pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sebagai kesimpulan, tadi sudah dijelaskan ada 4 aplikasi internet yang dapat kamu gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang pertama tadi ada discussion board dan newsgroup. Yang selanjutnya adalah World Wide Web atau yang disingkat dengan WWW. Dan yang ketiga adalah electronic mail atau email. Dan yang terakhir web blog. Untuk tugas ada 2. Yang pertama pengetahuan, silakan ini dijawab, dibuat di buku latihan dan nanti dipost di Google Classroom. Sementara untuk tugas keterampilan di sini kamu disuruh untuk membuat sebuah akun di Google dengan menggunakan identitas yang sebenarnya sesuai identitas masing-masing peserta didik. Selamat belajar semuanya, semoga selalu tetap semangat. Akhir kata, banyak maaf Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.